Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa untuk mata kuliah kita, bahasan terakhir kita dengan saya tentang mata kuliah ekonomi pangan dan gizi. Topiknya terkait dengan kebijakan ketahanan pangan dan gizi. Apa yang kita akan pelajari di sini nanti kita akan kemudian melihat berbagai hal terkait dengan kebijakan ketahanan pangan dan gizi itu. Ya. Pertama yaitu kalian nanti pada akhirnya di tujuan pembelajarannya mampu memahami dan menjelaskan kebijakan ketahanan pangan dan gizi. Oke, apa yang ingin kita ketahui tentang itu bahwa konsep awal dari ketahanan pangan dan gizi itu sebenarnya adalah ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan atau food security. Kemudian UNICEF kemudian menambahkan di dalam bagan yang sering kita lihat itu bagan di mana bahwa status gizi itu dipengaruhi oleh asupan dan penyakit infeksi. Oleh karena itu salah satu determinan masalah gizi itu adalah penyakit infeksi. Ini sekitar di tahun 2012 ya. Kemudian melihat ini perkembangan ini International Food Policy Research Institute atau IFRI itu menawarkan konsep baru tentang ketahanan pangan, yaitu konsep Food and Nutrition Security atau ketahanan pangan dan gizi. Ya. Kemudian di tahun 2013 hal ini kemudian diperkuat ya, oleh Standing Committee on Nutrition SCN yang merupakan salah satu lembaga di bawah PBB. Ya, kemudian melakukan penyempurnaan definisi terhadap ketahanan pangan dan gizi dan akhirnya inilah yang kemudian menjadi definisi yang dipakai oleh Food and Agriculture Organization sampai sekarang, di mana Food and Nutrition Security itu didefinisikan oleh WHO sebagai food and nutrition security exists when all people at all times have psycho, social, and economic access to food, which is safe and consumed in sufficient quantity and quality to meet their dietary needs and food preference, and is supported by an environment and of adequate sanitation, health services, and care, allowing for a healthy and active life. Kira-kira apa namanya makna makna bebas atau terjemahan bebasnya itu adalah di mana ketahanan pangan dan gizi itu ketika setiap orang, setiap waktu, secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses terhadap makanan atau terhadap pangan, di mana pangan itu adalah pangan yang aman, yang cukup secara kuantitas dan kualitas, kemudian memenuhi kebutuhan dari apa namanya kebutuhan mereka, kebutuhan penduduk itu, dan ini kemudian harus didukung oleh lingkungan yang sehat, yang adekuat, yang baik, terutama tentang sanitasi dan pelayanan kesehatan serta pola asuh ya. Untuk apa? Untuk kesehatan, untuk hidup menjadi lebih sehat dan lebih aktif. Nah, ini adalah kira-kira terjemahan bebas dari Food and Nutrition Security yang kemudian dipakai oleh FAO ya, Food and Agriculture Organization, sebuah lembaga di bawah PBB. Kemudian kita melihat kemudian apa yang terjadi di kita di Indonesia itu, kita melihat dari peta kerentanan dan ketahanan pangan tahun 2020 PSPA ini ya, Food and Security Vulnerability Atlas. Nah, itu yang kalian lihat di berbagai tempat, jadi peta ketahanan pangan itu disebut PSPA. Kemudian kalau kita melihat ini ada tiga warna yang kemudian mendominasi. Pertama adalah hijau, kemudian kuning dan merah. Wilayah timur Indonesia itu mempunyai apa namanya? Sebagian besar wilayahnya itu berwarna merah ya. Karena berwarna merah itu berarti ini mengalami masalah di ketahanan dan kerentanan dan ketahanan pangannya. Jadi wilayah timur Indonesia itu mempunyai jumlah kabupaten dan kota yang cukup banyak yang masih mengalami kerentanan pangan. Di wilayah Sumatera, di Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Utara masih ada beberapa kabupaten yang mengalami kerentanan pangan. Kita lihat kalau di peta ini di Sulawesi ini ada satu, kemudian ini Kalimantan satu, Sumatera ini ada berbagai daerah yang kemudian termasuk Sumatera Selatan, ini adalah Sumatera Utara dan Aceh ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian apa yang tadi didefinisikan oleh FAO itu menjadi sebuah hal yang harus kita kemudian cermati di Indonesia ya. Bagaimana kebijakannya itu
terkait dengan ketahanan pangan dan gizi yang dimaksudkan di atas untuk menjadi hidup lebih sehat dan lebih aktif. Oleh karena itu di 2021 ya terakhir kemarin pemerintah kemudian membentuk sebuah Badan Pangan Nasional. Kalau dulu ini adalah Badan Ketahanan Pangan ya, tetapi ini di bawah Kementerian Pertanian. Tapi sekarang sudah berdiri sendiri setara dengan kementerian. Jadi ini yang kemudian disebut sebagai di Perpres 66 tahun 2001 ini dibentuklah Badan Pangan Nasional atau Bappenas ya disingkat sebagai Bappenas. Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang berbagai hal. Pertama itu ketersediaan pangan, kemudian stabilisasi pasokan dan harga pangan, kemudian kerawanan pangan dan gizi, pengadaan konsumsi pangan dan keamanan pangan. Ini adalah kebijakan yang terbaru ya terkait dengan ketahanan pangan dan gizi ya. Jadi di Perpres nomor 66 tahun 2021 terkait dengan pembentukan Badan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih sebenarnya pembangunan gizi dan sebagai prioritas nasional terkait dengan pangan dan gizi lah ini ya. Karena kita melihat kalau dari kebijakannya, pemerintah Indonesia itu sudah ada arah kebijakan dalam RPJMN-nya tahun 2020 sampai 2024, rencana pembangunan jangka menengah nasional ya tahun 2024 ini yang kita sebut sebagai pembangunan kesehatan, di mana tujuannya adalah meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare, dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif ya didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Itu yang kita sebut sebagai pembangunan kesehatan dalam arah kebijakan RPJMN 2020-2024. Di mana kemudian hal-hal yang harus kita lakukan itu terkait dengan hal itu adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Kemudian percepatan perbaikan gizi masyarakat, ya, ini kegiatan-kegiatannya adalah peningkatan pengendalian penyakit, kemudian pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, kemudian penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Dan ini selaras dengan kemudian apa yang terdapat di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals, yaitu di target 2.2-nya, yang kita lihat sebagai zero hunger ya. Pada tahun 2030 itu nanti menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, ya termasuk pada tahun 2025 nanti untuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak stunting dan wasting di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja, perempuan, ibu hamil, dan menyusui serta manusia. Ini adalah SDGs ya. Ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang diratifikasi oleh seluruh dunia ya. Indonesia kemudian selaraslah dengan pembangunan gizi di Indonesia sebagai prioritas nasional itu. Oke. Kemudian apa yang selanjutnya terkait dengan kebijakan pangan dan gizi itu dalam RPJMN 2024 itu ada namanya penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Nah, ini adalah program prioritas peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Jadi yang pertama tadi terkait dengan kesehatan terkait dengan gizi termasuk salah satunya, dan ini adalah terkait dengan kebijakan pangannya ya. Kalau yang pertama tadi adalah terkait dengan pembangunan gizi, arah kebijakannya itu terkait dengan kesehatannya, dan ini terkait dengan kebijakan pangan. Jadi kalau yang warna biru ini adalah program prioritas, kemudian yang warna biru muda ini adalah kegiatan prioritas. Kalau kita melihat program prioritasnya itu adalah peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan itu dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024, di mana ada berbagai kegiatan prioritasnya. Pertama adalah peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan. Nanti kalian lihat fortifikasi dan biofortifikasi itu ada perbedaan ya. Nanti kalian tolong pelajari ini. Kemudian apa kegiatan intervensi-intervensi yang ada di dalam kegiatan pertama ini? Kegiatan pertama ini adalah pengembangan benih ya, benih terutama padi ya, yang biofortifikasi dan produk rekayasa genetika. Ini yang kemarin kita ceritakan bahwa di Filipina itu sudah ada produk padi yang disebut dengan golden rice. Itu adalah hasil dari rekayasa genetika dan termasuk biofortifikasi, di mana beras tersebut pada saat ditanam pun dia sudah mengandung vitamin A dan warnanya memang agak keemasan, makanya disebut golden rice. Kemudian pengembangan pangan lokal juga untuk peningkatan kualitas konsumsi ini. Kemudian diversifikasi ya, diversifikasi itu adalah penganeka-ragaman bahan pangan di tingkat masyarakat ya.
yang selama ini misalnya kita hanya konsumsi kalau nggak makan nasi itu nggak kenyang, belum makan gitu. Tetapi sekarang kita harus diversifikasi. Ada berbagai bahan yang kemudian pangan lokal yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk diversifikasi ini. Kemudian penyediaan dan perbaikan kualitas pangan anak sekolah. Nah, ini adalah sebuah PR ya. Jadi anak-anak sekolah itu pada saat ke sekolah itu ternyata memang banyak sekali bekal atau banyak sekali ancaman terkait dengan gizi dan anak sekolah ini ya. Pada saat dia di sekolah maupun pada saat dari rumahnya dia tidak kemudian dibekali dengan sarapan. Yang kedua adalah kegiatan prioritasnya adalah peningkatan ketersediaan pangan, hasil pertanian, dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok. Yang kita lihat ini adalah pertanian dan pangan hasil laut itu, apalagi kita sebagai daerah yang kepulauan ya, Bangka Belitung itu sebagian besar wilayahnya itu adalah laut, dan oleh karena itu peningkatan ketersediaan pangan dari hasil laut ini memang menjadi kegiatan prioritas. Adapun kegiatannya adalah kemudian fasilitas budidaya padi, jagung, ternak, dan komoditas pangan strategis, ya. Kemudian penyediaan input produksi termasuk pupuk ya. Tapi kita lihat akhir-akhir ini adalah terjadinya peningkatan harga pupuk dan lain sebagainya, dan akibat memang banyak hal yang kemudian melatar belakang itu. Kemudian sistem pembenihan nasional ya. Jadi nanti selama ini kan kita masih menggunakan benih-benih yang kemudian dari luar negeri sebagian besar ya. Jadi itu yang kemudian menjadi perhatian pemerintah untuk bisa nanti kegiatan prioritas ke depannya adalah sistem pembenihan nasional. Kegiatan prioritas ketiga adalah peningkatan produktivitas berkelanjutan sumber daya manusia atau SDM pertanian dan kepastian pasar. Ini beberapa kegiatan adalah penguatan basis data petani. Ya, kita memang terjadi penurunan jumlah petani di Indonesia itu ya. Sekarang anak-anak muda malah tidak mau jadi petani karena memang masa depannya katanya kurang menjanjikan, padahal di luar negeri pekerjaan petani itu adalah satu pekerjaan yang kemudian bergengsi karena memang di sana memang didukung oleh kebijakan-kebijakan yang kemudian memberikan insentif kepada para petani untuk bisa kemudian menghasilkan berbagai hal atau produk pertanian. Dan kita sendiri adalah semakin banyak jumlah penduduknya, maka produk-produk pertanian ini akan semakin banyak harus kita konsumsi. Nggak mungkin kita kemudian mengkonsumsi bahan-bahan yang kemudian bukan berasal dari pertanian. Kita akan mengkonsumsi bahan-bahan yang berasal dari pertanian ya. Sumber makanan atau pangan kita itu ya berasal dari pertanian. Jarang sekali kita kemudian bukan berasal dari pertanian. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 4. Yang keempat adalah kegiatan prioritas adalah peningkatan produktivitas berkelanjutan sumber daya manusia, di mana nanti ada beberapa kegiatannya itu adalah peningkatan produktivitas berkelanjutan ini, pengelolaan lahan, kemudian lahan suboptimal, lowland, upland, dan lahan kering. Nah, ini adalah lahan-lahan dataran rendah, dataran tinggi, dan lahan kering ini yang kemudian akan dikelola kemudian dengan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian efisiensi air, kemudian jalan dan produksi atau jalan usaha tani. Kenapa menjadi jalan produksi dan jalan usaha tani? Karena bagaimanapun transportasi itu akan memegang peranan penting pada saat bagaimana produk pangan itu kemudian akan digunakan untuk bukan digunakan bagaimana kemudian dari dari produsennya itu ke konsumen itu benar membutuhkan alat transportasi, dan alat transportasi membutuhkan sarana transportasi yang diantaranya adalah jalan. Oleh karena itu ini yang kemudian akan kemudian menjamin bagaimana akses masyarakat terhadap pangan itu. Yang terakhir adalah peningkatan tata kelola sistem pangan nasional. Kegiatan prioritas terakhir adalah di mana penguatan sistem logistik pangan, kemudian pengembangan resi gudang, ya, pengelolaan sistem pangan berkelanjutan, kemudian sistem pangan perkotaan, ya, pengelolaan limbah pangan ini nanti kemudian akan menjadi perhatian pemerintah. Nah, bagaimana sistem pangan perkotaan ini akan berbeda dengan sistem pangan pedesaan. Karena pedesaan itu semua jenis pangannya itu kan biasanya sebagian besar dia sediakan sendiri, tapi perkotaan semuanya itu kan berasal dari pedesaan atau dari produsen yang sebagian besar petani itu berada di desa ya. Tapi bagaimana nanti pertanian kemudian yang disebut pertanian urban atau urban agriculture itu kemudian digalakkan ya.
bagaimana kita kemudian tanpa tanah kemudian bisa kemudian menghasilkan bahan-bahan pangan berkualitas. Kemudian pengelolaan limbah pangan ini yang termasuk di sini adalah food waste ya. Food waste itu limbah-limbah pangan yang kemudian menurunkan jumlah produksi dari pangan itu sendiri. Bagaimana kita mengatasi sehingga pangan itu tidak menimbulkan sampah atau tidak menjadi sampah ya, atau tidak menjadi limbah semaksimal mungkin. Kemudian selanjutnya adalah dasar penyusunan dari rencana aksi pangan dan gizi. Jadi dari kebijakan pangan, kemudian kebijakan pelayanan kesehatan dan RPJMN itu ini mesti harus dibuat di dalam sebuah aksi ya, aksi nasional, yaitu dasar penyusunan rencana aksi nasional pangan dan gizi dan rencana aksi daerah pangan dan gizi. Nah, dasarnya, nah ini yang salah satu dari kebijakan ya yang dilakukan oleh pemerintah pada saat persedia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Ya, ini adalah amanat penyusunan rencana aksi pangan dan gizi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian Perpres Nomor 83 Tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi, ya Kementerian PPN atau Bappenas ya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional itu mengkoordinasikan penyusunan RAN-PG ini beserta pemantauan dan evaluasinya. Dan saat ini dalam proses revisi oleh Kementerian Pertanian ya. Kemudian yang terakhir adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang RAN-PG itu, dan ini menetapkan RAN-PG tahun 2017 sampai 2019. Kemudian pedoman penyusunan RAD pangan dan gizi, yaitu pedoman pemantauan dan evaluasi pangan. Oleh karena itu selanjutnya memang di mana posisi kemudian rencana aksi nasional pangan dan gizi dan rencana aksi daerah pangan dan gizi dalam mendukung tercapainya tadi tujuan RPJMN, kemudian sekaligus tujuan TPB tadi SDGs nomor 2 tadi itu, yaitu zero hunger ya. Itu adalah di mana kita tujuan utama itu agenda 2030 itu untuk pembangunan berkelanjutan ya, SDGs ini. Kemudian ini didukung oleh RPJMN yang kemudian juga harus didukung oleh RPJMD. Jadi nasional dan daerah itu harus saling kemudian mendukung dalam berbagai kebijakan ini. Kemudian dibuatlah strateginya ketahanan pangan dan gizi itu, dibuatlah ketahanan pangan dan gizi itu rencana aksi nasionalnya dan rencana aksi daerahnya. Dan ini harus memuat tentang rencana aksi nasional ini mengedepankan tujuan pembangunan berkelanjutan itu juga sama seperti dengan rencana aksi daerahnya. Kemudian dari semuanya ini harus disusun sebuah gerakan atau rencana aksi lain yang mendukung pembangunan pangan dan gizi. Nah, kemudian ini adalah teori perubahan penyusunannya, proses penyelenggaraan RAN pangan dan gizi itu ya, tahun 2021 sampai 2024. Inputnya apa? Di pusat itu adalah sumber daya yang tertuang dalam RPJMN dan RKP, rencana kerja pemerintah itu. Kemudian di daerah itu ada sumber daya yang tertuang di dalam RPJMN dan RKP juga ya. Jadi inputnya itu sama, jadi sumber daya nanti kalau kalian sempat membuka RPJMN silakan dibuka, atau RPJMD juga silakan dibuka untuk Bangka Belitung. Nah, itu ada berbagai kebijakan, program dan aksinya, yaitu RPJMN, kemudian ini ada RAN-PG dan RAD-PG. Kemudian ada major project, kemudian berisikan tujuan strategis ada, nanti setelah itu dibuatlah program atau kegiatan yang berisikan strategi atau aksi ya. Kemudian RAN-PG dan RAD-PG ini terkait dengan manajemen program untuk kegiatan untuk mencapai tujuan RPJMN. Outputnya yaitu indikator keluaran dan targetnya, yaitu outputnya. Kemudian ada outcome-nya. Sebelum outcome itu ada intermediate outcome, yaitu meningkatkan asupan pangan beragam, bergizi dan seimbang, aman. Ya. Kemudian memanfaatkan pelayanan gizi. Akhirnya nanti di outcome-nya itu akan menurunkan undernutrition, terutama stunting, wasting, dan kekurangan zat gizi mikro ya. Kemudian mengendalikan penyakit tidak menular, karena memang masalah di kita adalah yang tadi dikatakan pertama kali itu adalah masalah gizi, terutama nanti penyakit tidak menular ya. Sehingga dampak jangka panjangnya adalah kita kemudian menjadi sumber daya kita menjadi sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Nah, kemudian ini keselarasannya dari tujuan strategi terhadap aksi dan indikator RAN-PG itu yang tadi disampaikan sebelumnya di slide ini tadi ya. Bagaimana kemudian di major project sebagai tujuan strategisnya itu, dan di program atau kegiatan di strategi aksinya. Ya, kalau kita melihat di sini ya, tujuan strateginya adalah aspek ketahanan pangan dan gizi yang hendak dicapai, kemudian strateginya rencana cermat untuk mencapai kebesaran dari tujuan strategi. Aksinya adalah penjabarannya itu
dari strategi itu berupa aksi konkret untuk menajamkan kegiatan existing. Kemudian indikatornya, variabel-variabel yang disusun kemudian untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan tersebut yang pernah kita pelajari di dalam perencanaan pangan dan gizi ya, mata kuliah perencanaan dan pangan dan gizi. Dan ini adalah tujuan strategisnya ada 4 itu yang sering saya sampaikan: ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kelembagaan. Dan strateginya itu ya yang dalam RAN-PG dan RADPG itu selaras dengan strategi ketahanan pangan dan gizi pada rencana Perpres SKPG ya, sistem ketahanan pangan dan gizi. Nah, ini masih rencana Perpresnya sampai sekarang. Nah, kemudian di aksinya ada banyak sekali aksinya di dalam RAN-PG itu, nanti silakan di-download ya, rencana aksi nasional pangan dan gizinya. Jadi setiap aksi itu memiliki satu atau lebih indikator ya, untuk bisa kita pantau dan kita evaluasi. Oke, ini adalah perbandingan konsep penyusunan rencana aksi pangan dan gizi yang periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu ada 5 pilar rencana aksi, sekarang itu ada 4 tujuan strategis rencana aksinya ya. Kemudian kemudian kompilasi kegiatan dokumen perencanaan yang sudah ada, kemudian sekarang berisi penajaman kegiatan yang mengisi setiap gap ya. Nah, kemudian ada berbagai ini, nanti silakan kalian pelajari di bahan-bahan yang telah saya sampaikan, apa perbedaan antara konsep baru dan konsep lama dari penyusunan rencana aksi pangan dan gizi ya. Selanjutnya adalah kerangka pikirnya, itu pertama tadi yang ini sudah kita bahas, tujuan akhirnya itu adalah SDM yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Kemudian sebelumnya itu adalah di mana nanti strategi pertama, kedua, dan ketiga dan keempat ini kemudian meningkatkan asupan pangan beragam, bergizi dan bergizi seimbang dan aman, serta memanfaatkan pelayanan gizi. Kemudian tadi kita sampaikan sebelumnya, udah akhirnya itu menurunkan undernutrition yang tadi ya, stunting, WOSPI, kekurangan mikronutrien, guna menjadikan kegemukan dan faktor risiko PTM. Akhirnya itu yang tadi yang kita sampaikan, jadi SDM itu sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Nah, ini strategi-strateginya. Pertama adalah meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi dan aman untuk keluarga. Yang kedua adalah penguatan komunikasi perubahan perilaku untuk peningkatan pangan dan gizi. Kemudian yang ketiga itu adalah perbaikan konsumsi gizi keluarga, dan keempat adalah penguatan kelembagaan dan koordinasi pangan dan gizi. Nah, itu adalah kegiatannya. Saya kira itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti saya akan bahan referensi tambahan untuk kalian pelajari lebih lanjut, akan saya sampaikan di Pilek maupun di Siakan. Oke, terima kasih. Sekian untuk kuliah kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.